Hari Kamis tanggal 21 Agustus 2025 merupakan hari Kamis pekan biasa yang ke-20 dalam tahun liturgi Gereja Katolik. Pada hari ini merupakan peringatan wajib Santo Pius yang ke-10 yang bernama Yosef Sarto, lahir di Riese dekat Treviso tahun 1835. Dari keluarga miskin, ia belajar di Padua dan tahun 1858 ditabiskan menjadi imam. Bila kita perhatikan riwayat hidupnya, maka tampaklah contoh klasik orang membuat karier dari tingkat yang paling bawah, ia naik ke tangga paling tinggi, pastor uskup Beatrix Paus, tetapi tetap seorang pastor yang sederhana yang mengabdikan diri sepenuhnya demi kepentingan Tuhan. Disitulah letak keagungannya. Liturgi dan sakramen dibukanya bagi umat. Komuni pertama anak-anak, komuni harian dianggapnya sebagai sumber kehidupan Kristiani sejati. Ia wafat ketika pecah Perang Dunia Pertama tahun 1914 dan dinyatakan sebagai seorang santo tahun 1954. Wujud misa untuk para donasi, mohon kesehatan, kesembuhan, keselamatan, berkat usaha pekerjaan, perjalanan, dan studi dari keluarga-keluarga, mass intention from Madam Madeleine's family and Kuching, for health, business, study, and work blessing. Peter Letosing, my father-in-law, 98 years old, Martin Yosung, my husband, Madeleine Wong Ching Ching, and my poor boy Adrian Ling Winglung, Andrew Ling Yulung, and Sally Yulung, Alexander Ling Kailung. Juga untuk para suster Santo Agustinus dari Kerahiman Allah, untuk Ibu Herni Gunawan, Mama Rina Gunawan, Stanley Hermawan, dan William Hermawan di Jakarta, untuk Cece Maria Purjani Petrus Gatiman di Pontianak, untuk Stefan Lee, Michelle Rafael Kandrali di Kota Wisata Cilengsi Bogor, untuk Bapak Rawi Sunardi, Ibu Sumarni, Stefania Rawi, mohon kesehatan, keselamatan, berkat usaha penjualan tanah dan rumah di Jalan Narogong Cilengsi terjual cepat dengan harga yang bagus. Untuk Dr. Saron dan Dr. Alisiono dan keluarga di Jakarta, untuk Bapak Herculanus Apeng, Ibu Shirley Lenden Aurelia di Arupas, untuk Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Eparos Charimoya Matthew Beno di Pontianak, untuk Ibu Cindy Lewardi di Jakarta, mohon kesehatan Dr. Dani Asudarsono, kelancaran pekerjaan Bapak Yohanes dan Bapak Andre, mohon kesehatan dan kesembuhan dan berkat usaha pekerjaan untuk keluarga Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monica Nancy Marina Aurelia di Australia, Matthew Stephen Vincent Malvin di Jakarta, untuk Bapak Robert Bintoro, Ibu Anis Alicia Tani dan keluarga di Surabaya, untuk Ibu Tresia Yeni dan keluarga di Jakarta, mohon kesehatan dan kesembuhan Ibu Tresia Liubun, kesejahteraan untuk Stefani Amelia dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Cameli, Bapak Stefan Nakunadi dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Camepong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika, untuk Mama Anamuras Franciscus, mohon kesehatan, kesembuhan Rosalina Embok, kelancaran studi untuk Dea Kevin Putri dan John Kennedy, juga mohon kesehatan, kesejahteraan untuk Maria Kurniati Yosef Apai, kelancaran studi untuk Anggun, serta Brigita dan Anggi, untuk Anti Regina Ho, Anti Elizabeth Ho di Kuching, untuk Bapak Kasdi, Ibu Mustika beserta anak cucu dan keluarganya, untuk Ibu Lihuang dan Bapak Epek Erwin dan keluarga dari Ibu Tresna di Jakarta, mohon kesehatan Maria Yohana, Teresia Agus S dan Aloysius, juga mohon kesehatan, kesejahteraan untuk Ibu Anggreni di Surabaya, untuk Ibu Elizabeth Anawati, Bapak Bonifacio Aristo, mohon kesehatan, kesembuhan Evan dari tumor otak, untuk Christian Erlin Andrew di Jakarta, mohon kelancaran usaha Julianus Sandy Lim dan usaha Fernadi Lim dari keluarga Anya Samson,
dari Ibu Aniswela dan keluarga di Jakarta, untuk Sister Gregoria Edariani dan Serpa Susion Mai di Kucing, untuk Sis Acen Aman Sujung dan Husen, untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta Utara, untuk keluarga Yohanes Yanto Ahok, Apria Yipita, Jeflin Liung, Jeflin Liung di Arupas, untuk Bapak Martinus Eko, Ibu Neti dan keluarga di Pontianak, untuk Bapak Agustinus Minarni Felicitas, Edi Elizabeth Martin, Bapak Acai, Ibu Doya di Sebau Pemahan, dari keluarga Bapak Hendra dan Ibu Yasinta, mohon kesehatan Garin dan anak Juju. Dari keluarga Bapak Robert Madeng, Ibu Rosminta Sakti di Jakarta. Dari keluarga Ibu Yuliana Yusinori Ayang, Bernardus Febrian, mohon kelancaran studinya dan juga mohon keselamatan kekal dari arwah Bapak Sylvester Joham. Untuk Ibu Lucia Sumitro dan keluarga di Singkawang, untuk Ibu Dominika dan keluarga di Singkawang, untuk Ibu Christina Sauri dan keluarga di Singkawang, untuk Ibu Firmina dan keluarga di Singkawang, untuk Bapak Jul dan keluarga di Sanggau Kapuas, dari Ibu Budi Wijaya, Rensi Wijaya, Ineke Wijaya di Amerika, mohon kesehatan, kesejahteraan, kelancaran usaha dan pekerjaannya, dan juga untuk Dr. Honggo dan keluarga di Pontianak, untuk Bapak Thomas Diosono dan keluarga di Jakarta, untuk Bapak Martinus Marono, Ratnawati Farel Gracio Pio di Sanggau, dan juga untuk Bapak Hendra Setio di Sydney, Australia dari sakit kanker paru, dipulihkan kesehatan, juga untuk Ibu Elizabeth dan keluarga di Jakarta. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Lihatlah ya Tuhan, aku datang, aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allah. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Yefta telah berikrar tanpa pikir panjang, tetapi ia menepati janjinya dalam Injil. Kita belajar bagaimana Yefta untuk tidak melarikan diri dari ajakan Tuhan, namun juga benar-benar mempertimbangkan dan mempersiapkan diri secukupnya. Marilah kita hening sejenak, kita mempersiapkan batin kita sebelum kita merayakan perayaan Ekaristi pada hari ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Setia di surga, sabda-Mu merupakan janji kedamaian dan kerukunan. Semoga kami mematuhi janji-Mu dan dikuatkan oleh Roh-Mu, sementara kami menyiapkan jalan untuk kedatangan kerajaan di surga, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Para Hakim. Pada suatu hari, Yefta, panglima Israel, tiba-tiba dihinggapi Roh Tuhan. Ia berjalan melalui daerah Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah-daerah orang Amon. Lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, "Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan orang Amon ke dalam tanganku, maka yang keluar dari pintu rumahku untuk menyambut aku pada waktu aku pulang dengan selamat dari orang Amon akan menjadi milik Tuhan. Aku akan mempersembahkannya sebagai kurban bakaran."
Kemudian Yefta berjalan terus berperang melawan orang Amon dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Aroer sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramin. Dengan demikian orang Amon ditundukkan di depan orang Israel. Ketika Yefta pulang ke Mispa, tampaklah putrinya keluar menyongsong dia dengan memukul rebana dan menari-nari. Dialah anaknya tunggal, selain dari dia Yefta tidak mempunyai putra atau putri. Demi melihat anaknya, Yefta mengoyak-ngoyakkan bajunya sambil berkata, "Ah putriku, engkau membuat hatiku hancur luluh dan mencelakakan daku. Aku telah membuka mulut untuk bernasar kepada Tuhan dan tak dapat mundur lagi." Tetapi anak itu menjawab, "Bapa, jika engkau telah membuka mulut dan bernasar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nasar yang kuucapkan itu. Sebab Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni orang Amon." Lalu anak itu menyambung, "Hanya saja izinkan aku melakukan suatu hal ini. Berilah aku waktu 2 bulan supaya aku pergi mengembara di pegunungan dan menangisi kegadisanku bersama dengan teman-temanku." Jawab Yefta, "Pergilah." Dan ia membiarkan anaknya pergi 2 bulan lamanya. Maka pergilah gadis itu bersama dengan teman-temannya untuk menangisi kegadisannya di pegunungan. Setelah lewat 2 bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan apa yang telah dinazarkannya kepada Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, "Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpihak kepada orang-orang angkuh atau berpaling kepada orang-orang yang menganut kebohongan. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Kurban dan persembahan tidak Kau inginkan, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Kurban bakar dan kurban pepulih tidak Engkau tuntut." Lalu aku berkata, "Lihatlah Tuhan, aku datang. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. "Aku senang melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam diriku." Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Aku mengabarkan keadilan di tengah jemaat yang besar. Bibirku tidak kutahan terkatup. Engkau tahu itu, ya Tuhan. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Hari ini janganlah bertegar hati, tetapi dengarkanlah suara Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada para imam kepala dan pemuka rakyat dengan memakai perumpamaan. Ia bersabda, "Hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh para hamba memanggil para undangan ke perjamuan nikah itu, tetapi mereka tak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, 'Katakanlah kepada para undangan, hidanganku telah siap, lembu-lembu jantan dan ternak piaraan telah disembelih.
Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan nikah. Tetapi para undangan tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladang, ada yang pergi mengurus usaha, dan ada yang lain menangkap para hamba, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu ia menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada para hamba, "Perjamuan nikah telah siap, tetapi para undangan tak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kalian jumpai di sana ke perjamuan nikah." Maka pergilah para hamba dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang jahat, orang baik, sehingga penuhlah perjamuan nikah itu dengan tamu. Ketika raja masuk hendak menemui para tamu, ia melihat seorang tamu tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana saudara masuk tanpa berpakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Maka raja itu berkata kepada para hamba, "Ikatlah kaki dan tangannya, campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan gertak gigi, sebab banyak yang dipanggil, tetapi yang sedikit yang dipilih." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Undanglah setiap orang yang kalian jumpai ke pesta nikah. Mereka yang mula-mula diundang menolak para nabi, sedangkan yang kemudian mengabaikan seruan Kristus dan para rasul. Namun perjamuan tetap dilangsungkan supaya siapapun boleh datang, asal kita mengenakan Kristus, dan dengan demikian menghasilkan buah roh. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh hidup, usaha, pekerjaan, perjalanan, dan studi dari keluarga-keluarga yang memohon doa dan didoakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Kami berdoa untuk semua orang yang sakit yang memohon doa dan didoakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Kau jamah dan sembuhkanlah mereka, dan juga selamatkanlah semua orang yang telah meninggal dunia yang memohon doa dan didoakan di dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia seperti kami, dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan terus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami. Maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Kudus, Maha Luhur, berkenanlah mengadakan perjamuan bagi semua orang dan bangsa, dan berkenanlah kami menikmati kedamaian yang dijanjikan Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.
sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus dengan pengantaraan Putramu yang terkasih, Yesus Kristus sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid, seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo yang ke-14 dan Uskup kami Pius Rono Prabdi serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan hamba-Mu Marinus Petrus Bungur yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian dan menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang. Dalam kerahiman-Mu terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin." Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra hidup kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-luka-Mu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripada-Mu Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Katakanlah kepada para undangan, perjamuanku sudah siap. Sapi dan hewan piaraan sudah disembelih. Semua sudah siap, silakan datang ke pesta nikah. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kedamaian, semua orang Kau kehendaki menikmati kedamaian. Kami mohon perkenankanlah kami dengan perkataan dan perbuatan mewartakan kebaikan dan kemurahan hati-Mu yang siapapun, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Seluruh orang yang mohon doa dan didoakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, hidup mereka, pekerjaan mereka, perjalanan mereka, studi mereka dilimpahi berkat perlindungan, keselamatan, kesembuhan, kesehatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin. Terima kasih.